Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silahkan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker super thanks dengan donasi saudara. Yuk segera dicoba, seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat Pijar. Banyak pertanyaan dari orang non-Kristen tentang sunat. Ya, mereka bingung kenapa orang-orang Kristen tidak disunat. Padahal Yesus sendiri disunat, ya kan? Kenapa orang-orang Kristen tidak mengikuti teladan Yesus? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita belajar apa kata Alkitab tentang sunat. Nah, pertama kali Alkitab berbicara tentang sunat itu ada di Perjanjian Lama, di mana sunat merupakan perintah Allah sendiri untuk umat pilihannya. Melalui apa? Melalui Abraham. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah menyuruh umat pilihannya untuk disunat? Apa tujuan Allah menyuruh melakukan hal tersebut? Inilah yang pertama yang perlu kita ketahui supaya kita tidak salah mengerti makna dan tujuan sunat tersebut. Nah, kalau kita baca di dalam Kejadian 17 ayat 11 dikatakan demikian. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa tujuan melakukan sunat adalah sebagai tanda perjanjian antara siapa? Allah dan umat pilihannya. Apa isi perjanjiannya? Isinya ada di dalam Kejadian 17 ayat 7, ya, di mana Allah berjanji kepada umatnya bahwa Dia akan menjadi Allah mereka. Apa arti menjadi Allah mereka? Artinya bahwa manusia keturunan Abraham akan menjadi umat pilihan Allah untuk menerima keselamatan. Nah, dari sini kita tahu bahwa tujuan sunat adalah sebagai tanda sebuah perjanjian, yaitu perjanjian antara Allah dengan manusia pilihannya. Jadi singkatnya kira-kira seperti ini. Orang-orang yang disunat akan menjadi pihak yang terlibat di dalam sebuah perjanjian. Tapi hati-hati, bukan berarti setiap orang yang disunat pasti diselamatkan ya, enggak. Karena perjanjian tersebut akan menimbulkan banyak konsekuensi, ya, sesuai dengan klausula di dalam perjanjian, kan gitu ya. Demikian juga umat yang termasuk di dalam perjanjian tersebut harus mengikuti syarat-syarat klausul-klausul yang ada di dalam perjanjian tersebut. Kalau kita gagal dalam melakukan syarat-syarat atau klausula-klausula dalam perjanjian, ya pasti tahu kan akibatnya, ya enggak? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana tradisi sunat ini berlaku di perjanjian baru? Di zaman Tuhan Yesus, ya, kita semua tahu bahwa Yesus disunat ketika dia berumur 8 hari. Kita tahu juga bahwa penyunatan yang dilakukan kepada Yesus merupakan tradisi agama Yahudi pada waktu itu ya. Setelah Yesus tumbuh dewasa, dia mulai pelayanan sebagai guru dan pengajar. Nah, kalau kita mau teliti, semua pengajaran Yesus selalu memiliki nilai-nilai kekekalan dan bukan lagi nilai-nilai sementara. Nah, salah satunya adalah apa? Sunat ini. Di mana Yesus melakukan transformasi sunat dari nilai sementara, yaitu secara lahiriah, menjadi nilai kekekalan, yaitu sunat hati. Sunat hati berbicara tentang perubahan hidup. Yang tadinya hidup dipimpin oleh kedagingan, menjadi hidup yang dipimpin oleh roh. Atau dengan kata lain begini, ini berbicara tentang pertobatan. Nah, tanda pertobatan yang diajarkan Yesus bukan lagi sunat, tetapi baptisan. Jadi sebetulnya baptisan adalah bentuk baru dari sunat.
Nah, kalau kita baca di dalam Kolose 2 ayat 11, dikatakan demikian. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Juga di dalam Roma 2 ayat 28 dan 29, ya. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Di dalam Galatia 5 ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dan Galatia 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Nah, dari ayat-ayat yang baru saya baca ini, secara gamblang menjelaskan bahwa sunat telah berubah bentuk menjadi baptisan untuk semua orang-orang Kristen. Kalau di Perjanjian Lama, orang-orang pilihan melakukan sunat, sedangkan sebagai pengikut Kristus, ya, kita tidak perlu lagi melakukan sunat, tapi diwajibkan untuk melakukan baptisan. Jadi, kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembahasan ini adalah, ya, yang pertama, bahwa Tuhan Yesus sudah membawa pemahaman baru tentang sunat, di mana sunat yang dipahami oleh orang-orang Kristen bukan lagi sunat secara harfiah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sunat bagi orang Kristen telah berubah menjadi apa? Baptisan, yang merupakan tanda pertobatan. Dan yang ketiga, Yesus disunat karena dia terlahir sebagai orang Yahudi, dan kedua orang tuanya tentu akan mengikuti tradisi-tradisi yang berlaku pada saat itu. Terlahir sebagai orang Yahudi, Yesus harus tunduk pada hukum Taurat. Nah, kalau kita baca di dalam Galatia 4 ayat 4, dikatakan demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ya, sunat lahiriah bernilai sementara, sedangkan sunat hati bernilai kekekalan, yaitu adanya satu perubahan hidup yang merupakan akibat karena kita sudah diselamatkan. Kita sudah menerima keselamatan melalui apa? Kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.